Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiftinia Safitri dari NRP 60 dan dua teman saya, Wahyu Septianto dari NRP 36 dan Akmal Mahdi dari NRP 52. Jadi di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT kami tentang simulasi pengereman otomatis menggunakan logika fuzzy berbasis microcontroller. Jadi langsung saja saya akan mencoba menjelaskan poin apa saja yang akan kami bahas di sini. Jadi yang pertama adalah pendahuluan. Jadi di pendahuluan tersebut ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Lalu yang kedua adalah dasar teori, di mana nanti akan membahas apa itu logika fuzzy, lalu mikrokontroler Atmega 328P, potensiometer, dan LCD. Lalu yang ketiga adalah pembahasan. Di sana ada perancangan sistem, lalu pemberian logika fuzzy pada pengereman, lalu program fuzzy dan cara kerja sistem, serta hasil dan pembahasan. Dan terakhir adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama adalah pendahuluan. Dimulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, logika fuzzy merupakan logika samar yang bernilai di antara 1 dan 0, dan logika fuzzy sangat bermanfaat dalam sistem kontrol yang lebih fleksibel. Berangkat dari pengertian logika fuzzy tersebut, maka logika tersebut diterapkan pada sistem pengereman pada mobil untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di jalan. Sebenarnya sebelumnya telah ada penelitian mengenai sistem pengereman secara otomatis tersebut, namun pada sistem tersebut hasil pengereman yang dilakukan masih terlalu kasar sehingga mengurangi kenyamanan pengendara. Lalu di sini ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Dari rumusan masalah sendiri ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana pembuatan logika fuzzy untuk pengereman mobil. Lalu yang kedua adalah bagaimana simulasi pengereman dilakukan menggunakan microcontroller. Dan yang kedua adalah ada tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara membuat program logika fuzzy agar mendapatkan output pengereman yang halus. Serta yang kedua adalah untuk mengetahui hasil simulasi pengereman mobil dengan logika fuzzy pada microcontroller. Lalu untuk manfaatnya sendiri, setelah membaca ini, maka pembaca akan lebih memahami tentang apa itu logika fuzzy dan mengerti bagaimana cara membuat program agar output yang dihasilkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai logika fuzzy. Yang pertama adalah pengertiannya. Jadi logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Logika fuzzy meniru cara berpikir manusia dengan menggunakan konsep sifat kesamaran suatu nilai. Lalu yang kedua adalah fuzzifikasi, yaitu artinya proses tersebut mengubah nilai suatu masukan menjadi suatu fungsi keanggotaan fuzzy. Pada proses ini, membership function ditentukan. Lalu pada logika fuzzy ada dua representasi kurva, yaitu yang pertama adalah kurva segitiga, dan yang kedua adalah kurva trapesium. Jadi untuk kurva segitiga sendiri pada dasarnya merupakan gabungan antara dua garis linier. Dan dia hanya mempunyai satu titik yang bernilai 1 sehingga akan terbentuk segitiga. Lalu yang kedua adalah representasi kurva trapesium. Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1, sehingga nilai keanggotaan 1 tersebut jika dibuat berjajar, maka dia akan menjadi garis pada atas trapesium, atas bangun yang menjadi trapesium. Lalu yang terakhir adalah fuzzifikasi. Maksudnya defuzzifikasi. Di sini ada sedikit kesalahan, di mana artinya merupakan proses pengubahan besaran fuzzy yang disajikan dalam bentuk himpunan-himpunan fuzzy.
keluaran dengan fungsi keanggotaannya untuk mendapatkan kembali bentuk tegasnya. Ya, lalu untuk penjelasan selanjutnya yaitu pada kali ini menggunakan beberapa komponen. Yang pertama yaitu microcontroller Atmega 328P, di mana microcontroller ini adalah sebuah device yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik. Dan pada umumnya microcontroller ini dapat menyimpan program di dalamnya. Dan juga microcontroller ini sudah terintegrasi dengan I/O port, RAM, dan juga ROM, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan kontrol. Lalu komponen berikutnya yaitu potentiometer. Jadi di sini potentiometer itu sebenarnya adalah memiliki prinsip yang sama dengan resistor, hanya saja nilai resistansi pada potentiometer ini dapat diubah-ubah sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu untuk komponen berikutnya yaitu LCD, Liquid Crystal Display, adalah satu jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Untuk slide selanjutnya, kita langsung beranjak pada pembahasan. Next slide. Nah, pada pembahasan di sini saya menjelaskan pertama-tama yaitu perancangan sistem. Jadi pada sistem simulasi pengereman dirancang dalam bentuk purwarupa, di mana input 2 unit potentiometer digunakan sebagai simulasi untuk input kecepatan dan juga jarak. Sedangkan untuk microcontroller sendiri yang digunakan adalah microcontroller Atmega 328P yang terintegrasi pada modul Arduino Nano. Dan microcontroller ini berperan sebagai perangkat komputasi dan kontrol fazi yang digunakan. Lalu pada bagian output atau keluaran digunakan sebuah LCD 16x2 yang nantinya akan menampilkan data masukan dan juga data keluaran. Next slide. Nah, lalu di sini terdapat pemberian logika fazi pada pengereman, di mana metode fazi yang digunakan pada simulasi pengereman kendaraan bermotor ini menggunakan metode Mamdani atau metode max dan min. Metode ini digunakan selain lebih sederhana, juga disesuaikan dengan kapasitas memori dari microcontroller yang digunakan. Pada aplikasi pengereman kendaraan bermotor ini, input fazi di sini adalah kecepatan dan juga jarak, di mana kecepatan dan juga jarak kendaraan di sini dibagi melalui membership function atau beberapa membership function. Untuk input kecepatan di sini terdapat 3 membership function, yaitu low, medium, dan high. Sedangkan untuk input jarak antar dua kendaraan itu memiliki 4 membership function, yaitu short, medium, long, dan juga very long. Lalu untuk output sendiri di sini memiliki tipe singleton dengan membership function-nya yaitu no break, soft, moderate, dan juga hard. Next slide. Lalu di sini ada rule fuzzy pada pengereman, di mana terdapat tabel rule di sini. Di tabel bagian kiri adalah kecepatan, dan juga di tabel bagian atas adalah jarak. Jadi proses defasifikasi di sini adalah untuk mendapatkan nilai atau nilai asli dari nilai fuzzy, menggunakan metode centroid atau center of gravity. Metode centroid ini merupakan metode yang paling umum digunakan, di mana cara kerja dari metode ini adalah dengan mengambil titik berat atau pusat gravitasi dari daerah fazi atau daerah agregasi, di mana umumnya proses yang dilakukan adalah dengan menjumlahkan semua perhitungan min dan max dari membership function, serta min dan max proses rule evaluation atau proses agregasi. Kemudian membagi jumlah dari membership function tersebut dengan jumlah dari rule evaluation. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana pada kecepatan di sini ada 3 membership, yaitu low, medium, dan high, dan juga pada jarak di sini ada 4 membership function, yaitu short, medium, long, dan juga very long, seperti yang tertera pada tabel rule. Lalu next slide. Ya. Untuk slide selanjutnya ini merupakan flowchart
kerja dari simulasi pengeremannya, di mana bisa dilihat di sisi bagian kiri proses kerja sistem mulai dari start, kemudian mengambil data input jarak dan kecepatan, dan dari input tersebut dia akan masuk ke membership function dari masing-masing jarak dan kecepatan. Kemudian setelah masuk ke membership function akan masuk ke rule evaluation dan masuk ke diversifikasi dan dapat didapatkan output yang diinginkan. Nah, untuk beberapa potongan programnya ada di bagian kanan ya, di mana bagian kanan ini merupakan salah satu program untuk membership function-nya, di mana membership function-nya di sini ada dua macam seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu ada yang menggunakan trapesium di bagian bahu kiri dan bahu kanan dan menggunakan segitiga di bagian tengahnya. Dan di mana di sini ada void segitiga satu ini merupakan membership function untuk di bagian tengah dari membership function jarak dan kecepatan. Bisa di next. Lalu ini kalau yang sebelumnya tadi adalah untuk untuk program rumus fungsi segitiga dari yang membership function dari jarak. Kalau yang di sebelah kiri ini, yang void segitiga 2 ini merupakan program untuk membership function segitiga untuk member kecepatan, seperti itu. Untuk programnya kalau lebih cara kerjanya sama, hanya berbeda pada parameter A, B, dan C-nya saja. Lalu di bagian kanan ada fungsi void trapezoid min dan trapezoid plus, di mana di sini digunakan untuk menghitung nilai membership function di bahu kanan dan bahu kiri, baik dari membership function jarak ataupun kecepatan. Seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, lalu ini ada masuk ke program implikasi dan diversifikasinya. Untuk program implikasinya, karena input jarak ada empat manipulate function, dan kemudian dari input kecepatannya ada 3, maka dari total tersebut ada 12 kombinasi membership function, di mana mulai dari U1 sampai dengan U4, kemudian dari 1 sampai dengan Y3. Nah, kemudian dari program implikasi dilanjutkan ke program agregasi dan diversifikasi, di mana dari program agregasi diambil dari pengambilan nilai minimal dari masing-masing kombinasi rule jarak dan kecepatan, kemudian dikalikan dengan rule yang telah ditentukan. Misalnya pada di sini rule pertama di sini def min U1 Y1. U1 ini adalah jarak dekat dengan kecepatan lambat. Kemudian diambillah rule pengereman dengan tingkat moderate, seperti itu. Sampai dengan dev1 dan dev12 merupakan program agregasinya. Nah, untuk diversifikasinya, karena menggunakan metode centroid atau metode mengambil titik padat, maka diambil dengan cara menjumlahkan semua nilai pada implikasi dan juga program pada agregasi atau diversifikasi. Ini seharusnya ini ada sedikit kesalahan, di mana ini yang den sama dengan den plus rule underscore f ini harusnya ada MFI ini, bukan rule underscore FI. Lalu sehingga dapatkanlah output sama dengan num per den, seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, ini untuk hardware simulasinya. Ya, untuk sekedar disclaimer saja, bila tadi di penjelasan awal mikro yang digunakan adalah Atmega 328 dengan board Arduino Nano, tapi setelah kami beberapa kali uji ulang itu board Arduino Nano ataupun Arduino Uno yang berbasis Atmega 328 yang digunakan itu mengalami kerusakan, sehingga kami perlu menggantinya dengan menggunakan Atmega 2560 dengan basis boardnya itu Arduino Mega, di mana kurang lebih spesifikasinya sama, hanya berbeda dari segi pin I/O port-nya saja dan juga dari segi memorinya saja, seperti itu. Baik, untuk dari hardware simulasinya di sini ada dua potensio, yaitu potensio untuk input kecepatan dan jarak, lalu ada mikronya dan juga ada LCD-nya digunakan untuk menampilkan input cepat dan kecepatan dan jarak, kemudian output pengeremannya, seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, ini merupakan hasil simulasinya, kurang lebih ada seperti berikut. Ketika kecepatan 20 dengan jarak 0, pengereman 100%,
Lalu juga ketika kecepatan 33, jaraknya 1 meter, besar pengeremannya adalah 1%, dan kemudian sebagai contoh terakhir, ketika kecepatan 50, jarak 5 meter, maka besar pengeremannya adalah 50%, seperti itu. Dan untuk hasilnya bisa dibaca lebih lanjut, kurang lebih seperti ada pada tabel. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, untuk slide terakhir yaitu kesimpulannya, sistem aplikasi Legafasi pada Mego dirasa sudah bekerja cukup baik. Nah, akan tetapi itu ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki lagi, di mana mungkin untuk memperhalus output pengeremannya, yaitu dapat dilakukan dengan cara memperlebar atau menambah jumlah membership function-nya. Lalu juga pada segi output-nya itu tadi kan masih berupa grafik singleton. Nah, itu bisa diganti, mungkin bisa diganti atau ditambah membership function-nya. Kalau tadi itu membership function dari output-nya itu hanya 4, yaitu no break, soft, moderate, dan hard, mungkin bisa ditambah menjadi 5 ataupun 7, seperti itu. Baik, saya rasa cukup presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya sebagai perwakilan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.